guys, gue nggak usah dikat. Maaf, nama kita ketuker. Gue siapa? Ini mulai krisis identitas nih menjelang pemilu. Gue Cindy. Gue Hegra. Kita balik lagi di Kupas Berita. Perkenalan aja salah. Jadi Gracia Simanjuntak. Oke, saya Jadi- Gracia. Ngapa sih anjing? Jadi apa nih yang lagi rame nih, Nich? Ya, kalian tahu nggak lagi ramenya itu video Pak Ahok. Kenapa Ahok nggak? Aku kan yang batuk ya. Itu batuk tuh. Oh gitu. Bukan, ya Allah. Oke, jadi kan kalau kalian ngikutin nih berita politik tuh Pak Ahok mundur kan akhirnya dari jabatannya sebagai komisaris BUMN gitu, belum lama ini. Nah, terus akhirnya dia menyatakan dukungan ke paslon 3, Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Nah, tapi yang jadi sorotan adalah dia menjelek-jelekan Bapak Presiden Jokowi Dan dan Gibran. Mas Gibran dan Bapak Prabowo. Aduh. Gimana tuh diejeknya tuh? Jadi awalnya itu ini nih viralnya di TikTok ya guys. Jadi ada potongan lagi mungkin ada di acara kampanye atau acara apa. Jadi ada ibu-ibu umurnya 82 tahun. Dia kayak ibarat nanya lah gitu kan. Kenapa sih nggak milih Prabowo? Nah, Pak Ahok ini singkat cerita ya, Pak Ahok ini kayak ngasih tau lah kenapa dia nggak mau pilih Pak Prabowo. Nah, ini gue kutip aja ya, dia ngomong gini, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat, kita tidak mau pilih orang yang emosional, kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Terus abis itu ada ngomongannya yang gini lagi nih guys, sekarang saya mau tanya, di mana bukti Gibran bisa kerja selama wali kota gitu, tanya lagi. Terus kayak dia juga nyinggung Pak Jokowi, emang Pak Jokowi bisa kerja? Waduh, agak Gimana bahaya ya? nih. Bahaya nih udah nyenggol. Kayak definisi ini gak sih dari kawan jadi lawan? Itu ngeri banget. Itu kenapa dia jadi Munaroh gitu? Munaroh. Udah. Kan kita have fun aja guys. Iya, kita bahas dengan santai. Iya. Gimana? Kenapa jadi agak-agak Nih gue disclaimer ya. Jadi itu ternyata setelah gue telusuri, gue cari tahu itu lagi di acara dialog gitu. Jadi dialog dalam rangka menyambut Imlek lama yang nenek-nenek berusia 82 tahun ini. Terus ya mereka kayak debat gitu, kayak si nenek ini kan bilang saya dukung Prabowo Gibran, terus si Ahok nanya kenapa dukung Prabowo Gibran bla 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 yang akhirnya lo kasih tahu. Terus ya kasih kesempatan aja ke Gibran gitu kan. Nah, terus si Ahok bilang emang kalau baru ngejabat jadi wali kota tiba-tiba naik jadi wapres emang bisa dijamin apa ya kerjanya gitu. Terus ada satu kutip yang bilang ya nggak adil dong kalau semisal nilainya dari kerja emang bisa kerja yang kayak gitu. Iya. Pernyataannya itu blunder banget sih, Wak. Karena ya masyarakat sendiri bisa menilai 5 tahunnya Bapak Presiden nih semaju apa. Ya kita gak berpihak ke siapapun ya di sini. Cuman kita ngelihat aja deh kilas balik kerjanya Pak Presiden Jokowi sebagus apa gitu kan. Dan katanya juga sekarang Papua jadi makin maju dan iya jadi banyak banget provinsi-provinsi yang emang dibikin maju gitu sama Pak Presiden Jokowi. Dan ya disayangkan aja sih pernyataan kayak gitu, kayak itu kan masuknya ujaran kebencian ya. Wah, hate speech. Kita Hate baru speech ngomongin nih minggu kemarin. Iya, hate speech nih. baru banget. Baru banget. Kemarin ini kan berita hoax. Berita hoax. Sekarang hate speech. Hate speech. Dan emang dari tokoh yang sudah banyak dikenal orang. Dan gitu. iya yang disayangkan adalah dilakukan oleh tokoh yang kita maksudnya kita pandang sebagai sosok yang panutan gitu loh. Ya. Jadi sayang banget gitu. Ya, dulu gue suka sama dia yang tegas, yang lugas gitu ya. Karena kalau bicara tuh kayak on point gitu ya. Walaupun kesannya kayak marah-marah tapi enggak, emang nadanya kayak gitu kayak gitu tegas kan. Yang sebenarnya kalau ada nih, jadi gara-gara pernyataan dia banyak lah koalisinya Bapak Prabowo yang adalah yang bilang emang bisa kerja. Ya kalau gue nggak mihak ke Pak Ahok juga, cuman kalau ngelihat gue sebagai warga Jakarta mungkin ya kayak ya emang kerjanya ada gitu, hasilnya ada, cuman ya tadi yang disayangkan adalah perkataan dia yang mengarah ke hate speech ke salah satu paslon. Itu sangat disayangkan. Dan maksudnya, itu ya berkontradiksi dengan prinsip pemilu yang santuy, santun, damai gitu loh kan.
menimbulkan kegaduhan lah kalau kayak gitu pas. Iya, jadinya nggak damai nih gitu. Kalau misal mau ngasih tahu kayak gue tuh pilih Ganjar karena ini, yang udah nggak usah dibandingin. Maksudnya kayak lo tonjolin apa sih yang bikin lo milih orang ini, gagasan yang mana yang disuka gitu. Iya, Nggak usah benar. dibandingin sama paslon lain. Sebenarnya itu aja sih intinya. Ojo dibandingin. Ojo dibanding. Banding. Oke, nice, siap. Iya bener, sumpah kayak lu kalau mau dukung aja, gak usah hate speech gitu loh. Kayak ngapain sih? Maksudnya kalaupun pilihan si nenek 02 udah hargain aja gitu. Iya, even sampai bawa-bawa ini loh. Gue nonton neneknya sampai bilang yang kayak ya kita kan namanya orang mau berubah ya nggak apa-apa gitu. Namanya Pak Prabowo kan mau berubah. Kenapa sih semuanya dikait-kaitin sama Pak Prabowo kayak gitu kan? Sampai yang dia bawa-bawa di agama Kristen gini. Maksudnya kayak ya udah gitu, nggak apa-apa gitu loh. Sesuai dengan pilihannya, toh dia cuma nanya kenapa sih milih Pak Ganjar, kenapa sih pilih Pak Prabowo. Maksudnya ya udah nggak usah saling serang satu sama lain gitu. Nah, karena omongan Pak Ahok ini mengundang beberapa reaksi, salah satunya dari Bapak Menteri Menko investasi. Apa tuh? Pak Kenapa tuh? Opung Luhut. Opung Luhut, kenapa Opung Luhut? Dia Opung Luhut katanya bilang, jadi kan katanya di selama masa pemerintahannya Pak Jokowi itu ada event namanya F1 Powerboat. Nah itu pertama kali diadain di Medan, Sumatera Utara. Dan Pak Luhut nih, gue kutip ya omongannya Pak Luhut, dia bilang gini, orang Batak gak pernah membayangkan bahwa akan terjadi event ini, maksudnya F1 Powerboat di tanah Batak. Itu terjadi karena di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kalau ada orang bilang Jokowi gak bisa kerja nih, lihat nih dengan kepalanya nih. Kan Opung Luhut agak keras ya Wak ya. Iya. Jadi sebenarnya udah kelihatan tahu. Maksudnya kayak ya kinerja Pak Jokowi ini kelihatan. Karena emang kinerja Pak Jokowi kan ya karena dia memajukan Indonesia, orang bisa lihat hasil kerjanya. Jadi ya rakyat cinta sama Pak Jokowi gitu kan. Jadi pernyataan Pak Ahok ini bikin, kalau yang gue lihat di TikTok ya netizen marah gitu. Kenapa? Kok malah diserang Pak Jokowinya? Padahal lo dulu kerjasama Besti, gitu. kayak ngasih gubernur sama wagub. Dan kalau gue ya, kalau di sini kita disclaimer lagi, kita nggak pihak ke salah satu paslon. Cuman yang disayangkan adalah kenapa lu juga hate speech-nya harus menyerang fisik orang gitu loh. Karena nggak sehat, nggak apa. Ya sekarang yang sehat bisa kerja nggak? Gitu kan. Itu dia. Ntar bilang gak adil lagi. Gak adil lagi gitu kan. Makanya. Gimana? Nah kalau gue kemarin denger nih, gue gak tahu sih menurut lu gimana. Kan ada yang bilang Pak Ahok ini kuda putihnya Pak Jokowi. Jeng. Kuda putih banget. Emang boleh sekuda putih itu? Kuda putih yang jalannya nyit. Iya gak sih? Iya kuda gini. Tahu gue kan. Gak pernah main catur, gue main gaple. Main gaple lagi lu. Bang main ini apa sih? Yang biji-biji tuh. Apa congklak? Apa jadi? Seru tuh. Kalau nggak bekel. Jadi kuda putih ini katanya kan banyak nih yang bilang Pak Ahok tuh kuda putihnya Pak Jokowi. Jadi kenapa sih disebut kuda putih gitu? Jadi yang gue cari nih dari berbagai sumber. Jadi si kuda putih ini itu gue gak tahu ya filosofi di catur gimana. Cuman banyak yang bilang Pak Ahok ini kuda putihnya Jokowi karena tugas Pak Ahok ini sebenarnya ingin mengacau PDIP dari dalam, katanya. Infonya. Ini cemiiw ya. Dan karena banyak para netizen yang mulai membangun suatu teori konspirasi gitu kayak gini. Jadi kan banyak yang bilang paslon 01 sama 03 katanya ya berkoalisi atau gimana lah, gue gak ngerti gitu. Bekerja sama, berkoalisi. Nah Pak Ahok datang diset gitu kan gak bisa lagi kerja sama karena paslon 01 itu kayak backingannya ulama-ulama yang ya katanya intoleran gitu. Dan yang memenjarakan Pak Ahok kan kaum sana. Jadi emang bisa nyatu. Kalaupun lu nyatu berarti lu menjilat ludah sendiri dong gitu katanya. Infonya udah bersumpah atau apalah dulu ya. Iya udah bersumpah gitu. Tapi ya tadi dibantah sama pihak PDIP sama sekjennya Pak Hasto gitu. Enggak, itu gak benar. Jadi kita gak tahu nih gimana. Namanya konspirasi kan, boleh percaya boleh enggak. Iya, yang memang lagi disoroti ya Pak Ahok ini ya. Makanya kenapa
apa ya, kita bilang udahlah jangan hate speech, nanti didoxing sampai bawah nih, sampai akar nih pasti Pak Ahoknya nih. Ya kayak Pasti. bumerang gak sih dia ngomong Iya. kayak gitu. Jadi ya better istilahnya udahlah, kalau lu mau dukung salah satu paslon silahkan, tanpa perlu melontarkan hate speech, apalagi sampai percaya kabar hoax. Itu kan sebenarnya gak perlu ya, apalagi Iya. setingkat pejabat negara juga harusnya bisa memilah mana yang emang perlu dilontarkan perkataannya, mana yang enggak, dan mana yang perlu dipercaya, mana yang enggak gitu. Ya harusnya udah sampai situ sih. Iya, harusnya nggak udah nggak ada di kelas yang dia tuh kepleset gitu loh ngomongnya. Kayak Coro-coro. ya pasti udah harusnya dipikirin, karena kan ya orang siapa sih sekarang yang nggak tahu Ahok gitu kan. Iya, kayak ini mantan wagub yang tegas gitu kan. Iya, siapa sekarang yang nggak tahu? Semuanya tahu gitu. Jadi ya disayangkan aja sih gitu. Dan apa ya istilahnya, tadi tuh kalau gua pribadi lebih menyayangkan kenapa sih dia hate speech-nya harus fisik paslon gitu. Kayak fisik orang yang kayak gini loh. Kadang orang yang sehat aja belum tentu bisa kerja, dan bukannya kita ngebela lagi, balik lagi kayak Pak Prabowo kayaknya sehat-sehat aja gak sih? Kayak masih bukan biasa aja gitu. Jangan body body shaming gitu. Ya paling ini sih kalau dari gua, ya yang sangat gue sayangkan, kalau lu tadi menyerang fisik ya, yang sangat gue sayangkan di sini adalah kenapa harus nyeret-nyeret Mas Gibran sama Pak Jokowi. Karena kan maksudnya kan ya kenapa tiba-tiba ada Mas Gibran di bawah-bawah, nggak bisa kerja atau kayak gimana, dan dari mana bisa lihatnya gitu. Dari indikator apa yang membuat Anda berbicara bahwa salah satu sosok ini nggak bisa kerja? Sosok orang, figur. Karena setahu gue ya ada data indeksnya nunjukin kota Solo tuh jadi kota paling toleran. Iya. Dan waktu kasus penutupan gereja tuh dia langsung turun tangan. Maksudnya benar-benar ke lapangan anjir, kayak segercep itu. Sampai dulu inget gak yang waktu ada demo Mas Gibran demo pas ditanya malah emang kenapa demo, boten ngertos lah. Jadi ini gimana gitu. Ada yang ini kan jadi rame tuh di TikTok kan, kayak video si Mas Gibran ini ngejar para pendemo, tulisannya gini, dikejar para pendemo tanda silang, mengejar para pendemo. Ini dia ngejar. Dikejar. Apa Pak keluhannya Pak? Gak ngerti Mas, ikut-ikutan aja. Loh kok gimana nih? Maksudnya kayak ya yang demo itu malah gak jelas. Berarti ya gak ada keluhan dong. Gak ada. Sebenarnya emang karena ya udah tau lah arahnya kemana kan. Iya, gitu. Jadi, ya intinya mendekati pemilu ini, apalagi sekarang udah tanggal 7, bener-bener literally seminggu lagi hari pencoblosan itu akan tiba. Jadi makin panas. Tapi tolong banget buat semua pihak termasuk pejabat negara, please jangan bikin keruh suasana deh gitu. Kayak lu bisa gak sih diem damai aja gitu. Maksudnya kalau misalkan emang lu mau milih 1, kayak lu mau milih 2, lu mau milih 3 dengan alasan apapun itu, udah just shut up gitu loh. Kayak udah diem aja. Kayak gue milih, misalnya gue milih Anies karena ini, gue milih Prabowo karena ini, gue milih Ganjar karena ini. Udah sebatas itu aja. Gak sampai memancing provokasi orang bikin rusuh gitu loh. Iya, banyak dari kalangan kita Gen Z nih pada kayak ini nge-share misalkan hate speech. Jangan di-share hate speech itu. Di Twitter banyak banget. Iya, kalau misal lu mau nge-share, gue mau dukung pasangan ini, boleh, tapi udah hate speech-nya nggak usah di-share. Karena gitu nggak cuma yang nyebarin kebencian tuh, ternyata gue ngeliat ya di TikTok tuh nggak cuma Pak Ahok, bukan Pak Ahok ya, nggak cuma pejabat negara doang gitu, bener-bener yang sekelas artis aja tuh ya, para pendukung itu juga udah mulai tuh di Twitter banget. Kayak ntar deh ya kita dari balik sini, ntar gue kasih spill deh namanya. Dar. Makanya kayak public figure, orang-orang yang sudah ibarat dikenal lah, udahlah nggak usah ikut-ikut pemanas. Kayak ya udah kita have fun aja kan, pesta demokrasi kan. Iya, jadi kayak ya udah sekadar misalnya lo milih ini karena ini, udah kayak lo nggak perlu comparing paslon ini sama paslon ini begini gitu. Tonjolin aja gagasannya, misalkan bener. Gue seneng nih sama program makan siang gratis ya, misalkan gitu. Ya apa enggak, gue seneng nih sama programnya Pak Ganjar soalnya begini-gini. Internet ya sama udah. apa tuh, internet apa sih, gratis internet ya? Iya, kalau nggak salah pokoknya programnya Pak Ganjar gue seneng banget. Ya udah. Oh, karena senangnya karena itu, silahkan gitu.
Nggak usah Itu sampai dia. banding-bandingin ya. Betul. Apalagi pilihan orang tuh nggak bisa dipaksa. Bener. Kayak banyak banget kasus apa ya? Kalau misalnya nggak milih si ini ntar gini, nggak milih ini ntar gini. Iya, Kayak anjir. Kadang tuh dikait-kaitin juga sama, gue agak kesel juga nih, agak sebel juga nih kalau misalkan dikait-kaitinnya sama agama. Lo kan Islam, kenapa lo nggak milih satu? Enggak gitu konsepnya, Wak. Suka-suka gue gitu loh. Nah kan hak pilihnya gitu. hak pilih kita gitu. Iya. Dan emang menjamin kalau misalkan 01 tuh alim, 01 tuh mewakili suara umat Islam gitu kan? Enggak juga gitu. Bagi Bobo Jibril. Jibril kayak aduh kalau itu udah deh, gue kayak udah speechless, udah give up. Jibril, malaikat Jibril ada yang manggil lagi. Tadi siapa ya itu? Siapa ya? Malah banyak jokes itu yang dibikin jokes kayak ternyata malaikat Jibril juga bertugas menjaga kotak suara. Aduh. Itu jokes tongkrongan. Tapi ya terlepas dari itulah, pokoknya kita pesen banget jangan bawa-bawa agama gitu kan. Pokoknya jangan kau menolak cintaku. Ya pokoknya itulah, jangan bawa-bawa agama. Ya lu mau paham ya apa yang lagi rame pokoknya tentang 01 itu gitu ya. Pokoknya hoax jangan. Gak usah bawa-bawa agama, gak usah kasih hate speech dah. Iya. Aman-aman aja lah gitu. Kayak ya benar lo bilang adu gagasan gitu kan. Iya benar. Ya intinya bener-bener jangan sampai ngatain paslon lain gitu. Pokoknya ciptakan pemilu yang aman, damai, santun, dan santuy. Oke, mungkin itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau semisal kalian punya topik-topik yang lucu, yang seru, coba komen di bawah. Kalau kalian gak punya, cari. Gak gitu ya. Iya kan mau ada Google Chrome ya. Kok jadi kalian yang nyari ya? Kan harusnya kita yang nyari. Oke, gimana? Closingnya? Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Cokro TV. Stay tune terus di video-video Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye.